Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Hairunisa, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Yang saya hormati selaku Ibu dosen dari mata kuliah pengantar Humas, Ibu Lina Anggraini. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis untuk tugas UAS saya yang berjudul Analisis Peran Humas di PT Bluebird TBK. Baik, slide selanjutnya. Ada latar belakang yang cerita atau awal mulanya PT Bluebird Group ini didirikan di Jakarta pada tahun 1972 sebagai penyedia layanan transportasi berkualitas dan pelopor penggunaan argometer di Indonesia. Bluebird didirikan oleh seorang ibu mutiara Joko Setono yang awal mulanya hanya bermodalkan dari dua mobil peninggalan suaminya. Tetapi hingga saat ini bisa menjadi perusahaan transportasi berkembang dengan memiliki lebih dari 20.000 armada. PT Bluebird selalu mengawali layanan standar dan nyaman, mengutamakan integritas, keamanan, dan tidak berhenti berinovasi. Baik, slide selanjutnya yaitu ada profil organisasi yang dimana tadi nama organisasinya sudah disebutkan ya di PT Bluebird Tbk. Lalu untuk bidang usahanya dia bergerak di perusahaan jasa transportasi yang menyediakan layanan taksi, rental mobil, bus, dan juga jasa antar barang. Lalu untuk visinya sendiri yaitu menjadi perusahaan yang menciptakan kesejahteraan bagi seluruh stakeholder secara berkelanjutan. Dan untuk misinya yaitu menghadirkan kemudahan bagi setiap generasi melalui pelayanan yang inklusif, setara, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Baik, next. Ada analisis fungsi manajemen humas yang isinya yaitu perencanaan, pelaksanaan, lalu organizing, dan evaluasi. Perencanaan, dalam fungsi perencanaan, Humas menyusun strategi untuk memelihara reputasi perusahaan dan sebagai pemangku kepentingan komunikasi dengan publik. Lalu untuk penerapannya sendiri, yaitu seperti mengadakan program bantuan kegiatan sosial, menyusun strategi pelaksanaan melalui media sosial, dan juga merencanakan peningkatan kualitas layanan dan menjaga konsistensi pelayanan. Lalu untuk pelaksanaannya sendiri dalam fungsi ini Humas menjadi penghubung perusahaan dengan publik internal maupun eksternal, mulai dari menyampaikan informasi perusahaan, memantau opini publik, juga membantu menangani isu dan krisis. Untuk contoh penerapannya yaitu yang pertama menghadapi isu terkait PT Bluebird dengan bersikap jujur dan terbuka kepada masyarakat untuk menjaga kepercayaan publik. Lalu menyediakan berbagai pilihan kendaraan terbaik agar pelanggan merasa puas. Dan yang ketiga adalah memperkenalkan berbagai layanan Bluebird termasuk transportasi penumpang dan pengiriman barang. Untuk organizingnya sendiri yaitu melakukan koordinasi antar lintas divisi dalam mengatasi masalah, juga memberikan arahan dan menyampaikan tujuan dari manajemen. Untuk contoh penerapannya yaitu mengarahkan tim mekanik agar armada tetap aman dan andal, memberikan arahan kepada tim customer service dalam menangani keluhan pelanggan, dan juga membagi tugas kepada tim media sosial sesuai strategi komunikasi perusahaan. Lalu untuk evaluasinya atau controlling, Humas mengevaluasi efektivitas komunikasi dan kualitas pelayanan untuk memastikan pesan dapat dipahami oleh publik sesuai dengan tujuan perusahaan. Lalu untuk contoh penerapannya yaitu seperti menanggapi ulasan pelanggan di medsos, lalu mengevaluasi kemudahan penggunaan aplikasi berdasarkan masukan pelanggan, dan juga mengevaluasi kualitas pelayanan seperti kebersihan dan kenyamanan kendaraan, kerapihan pengemudi, serta konsistensi layanan. Next. Lalu ini ada analisis komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi kepada publik internal.
Cara membangun komunikasinya seperti briefing rutin dengan manajemen dan karyawan, memberikan arahan sesuai SOP perusahaan, pelatihan pelayanan prima dan safety driving, dan juga mengkoordinasikan kegiatan perusahaan dalam setiap event. Lalu, media komunikasi yang digunakan bisa melalui briefing atau rapat, melalui Zoom atau Google Meet, melalui grup WhatsApp yang ada di perusahaan, lalu email perusahaan, dan juga pertemuan secara langsung. Untuk bentuk pesannya sendiri, yaitu membahas SOP perusahaan, juga arahan dalam keselamatan berkendara, lalu membahas pencapaian target kerja ya dan pelayanan pelanggan. Lalu yang keempat yaitu motivasi untuk memberi apresiasi kepada para karyawan. Efektivitasnya apa aja? Yaitu koordinasi antar pegawai menjadi semakin lebih baik. Lalu untuk meningkatkan juga disiplin kerja, meningkatkan kualitas pelayanan, dan juga mempertahankan motivasi dan loyalitas karyawan. Next, ada analisis komunikasi kepada publik eksternal. Cara membangun komunikasinya seperti menyampaikan informasi promo kepada pelanggan, memperkenalkan aplikasi My Bluebird, lalu menjalin kerjasama dengan pemerintah, dan juga melaksanakan kegiatan CSR dan keselamatan berkendara. Untuk media komunikasi yang digunakan yaitu melalui medsos seperti platform digital Instagram, TikTok, dan lain-lain, website resmi Bluebird, aplikasi My Bluebird, dan juga press release dan kegiatan CSR. Bentuk pesannya seperti apa? Seperti informasi promo dan layanan, lalu mengedukasi keselamatan berkendara, dan juga kegiatan sosial perusahaan. Efektivitasnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, membangun citra positif perusahaan, memperkuat hubungan dengan stakeholder, dan juga menambah loyalitas pelanggan. Next. Lalu ini ada identifikasi publik berdasarkan kepentingan para identifikasi publik organisasi berdasarkan kepentingan seperti karyawan yang isinya yaitu pelanggan, masyarakat, media, dan juga pemerintah. Ada 5 ya. Yang pertama bahas karyawan dulu. Kepentingan karyawan ingin apa sih? Ingin mendapatkan gaji dan insentif yang layak, lalu mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, mendapatkan pelatihan serta kesempatan untuk berkembang. Lalu pelanggan ingin mendapatkan pelayanan yang baik pastinya, memesan kendaraan dengan mudah melalui aplikasi yang tersedia, betul. Mendapatkan tarif yang terjangkau dan juga mendapatkan transportasi yang aman dan nyaman. Lalu untuk masyarakat sendiri ingin mendapatkan layanan transportasi yang mudah diakses, tersedianya lapangan pekerjaan dan juga perusahaan ikut menjaga ketertiban lalu lintas. Lalu media ingin mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru, lalu keterbukaan perusahaan terhadap isu atau permasalahan, dan juga informasi mengenai layanan baru dan kegiatan CSR. Next, lalu ada analisis permasalahan humas di PT Bluebird. Saya mengambil kasus atau isu yang pernah ramai ya, sempat ramai di media atau platform digital, yaitu tentang rekaman wanita WNA Rusia korban catcalling seorang sopir taksi ya, yang pastinya sopir taksi Bluebird. Yang isi cerita singkatnya ya dah. Cerita singkatnya seperti salah satu isu yang pernah dihadapi yaitu kasus seorang supir taksi Bluebird yang melakukan catcalling terhadap seorang wisatawan asal Rusia yang terjadi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut direkam oleh korban dan viral di media sosial sehingga menarik perhatian masyarakat. Menanggapi kejadian tersebut, PT Bluebird segera memberikan sanksi tegas dengan memberhentikan pengemudi yang bersangkutan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Lalu dampak terhadap organisasinya itu yaitu kasus tersebut memberikan dampak negatif terhadap citra PT Bluebird. Karena masyarakat mulai mempertanyakan keamanan dan profesionalisme pelayanan perusahaan. Selain itu, sebagian pelanggan menjadi ragu untuk menggunakan layanan Bluebird sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan dan juga dan jumlah pengguna. Dalam situasi seperti ini, Humas memiliki peran penting untuk melakukan komunikasi krisis, memberikan klarifikasi kepada publik, serta menunjukkan bahwa perusahaan telah mengambil tindakan tegas agar reputasi perusahaan tetap terjaga. Lalu, dampak terhadap hubungan dengan publiknya seperti kasus ini
pastinya menyebabkan hubungan antara PT Bluebird dan juga publik menjadi terganggu. Karena masyarakat merasa khawatir terhadap keamanan saat menggunakan layanan taksi, sehingga muncul berbagai komentar negatif di media sosial. Akibatnya, kepercayaan pelanggan menurun dan sebagian masyarakat memilih menggunakan transportasi lain. Oleh karena itu, Humas perlu membangun kembali kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan, penyampaian informasi yang cepat, serta peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap pengemudi. Next, ini adalah rekomendasi strategi humas yang isinya rekomendasi strategi humas yang dapat digunakan menurut saya dari teori media relation yang dikemukakan oleh Granik and Han. Melalui teori ini, humas bisa meningkatkan hubungan yang baik dengan media yang memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi serta membentuk cita perusahaan di mata publik. Lalu strategi yang dapat diterapkan menurut saya yaitu special event. Karena kenapa? Kegiatan ini seperti press conference, media gathering, customer gathering, dan juga launching event. Strategi ini menurut saya dapat menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang lebih luas dan juga terbuka, mempererat hubungan pastinya dengan media dan juga pelanggan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Dari kegiatan ini, Humas juga dapat mendapatkan umpan balik dari publik yang membuat hubungan dapat terjalin menjadi lebih baik dan juga berkelanjutan. Next, yang terakhir sebagai penutup yaitu ada kesimpulan. Pada intinya, PT Bluebird Tbk merupakan perusahaan transportasi yang mengutamakan kualitas layanan, keamanan, dan inovasi. Humas juga berperan penting dalam menjaga reputasi perusahaan melalui komunikasi yang efektif dengan publik internal maupun eksternal. Meskipun pernah menghadapi krisis, PT Bluebird mampu mengambil langkah yang tepat sehingga kepercayaan publik dapat terus dipertahankan. Dengan penerapan strategi media relation dan special event, perusahaan dapat memperkuat citra positif serta hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder. Baik, yang terakhir adalah ini sumber referensi materi yang saya dapat. Ini ada akun yang apa namanya yang saya dapat dari referensinya. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada kata-kata yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.